Kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ismar, yang dilakukan pihak kepolisian Densus 88 sudah sesuai Pak dengan undang-undang? Tanggapannya? Ibu, nah inilah yang perlu kita pahami bersama bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, negara yang menghargai hak asasi manusia, tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau masalah tentang penangkapan, penahanan, ya berita pendampingan terhadap berita acara pendampingan terhadap ini tidak ada yang berubah, Bu. Semuanya itu dibawahi oleh kitab undang-undang hukum acara namanya. Ya, yang semua prosedur-prosedur itu harus mengikuti hukum acara. Hukum acara itu jauh lebih tinggi dibanding aturan-aturan yang berlaku saat ini gitu ya. Kemudian masalah hak asasi manusia. Semua orang yang dilakukan penangkapan penahanan baik di dalam tahanan prosedur hukum maupun di luar hukum itu berhak untuk didampingi ya oleh siapapun, oleh kuasa hukum yang betul-betul ditunjuk oleh pihak tersangka. Nah ini yang menjadi masalah. Kadang itu dipenuhi lagi, itu harus ditunjukkan oleh pihak penyidik. Itu yang sering terjadi ya. Sebenarnya kalau mau terbuka ini Saudara At-Tauri dia tahu sebenarnya kalau dia pernah tahanan, walaupun kita nggak tahu kenapa sekarang berbalik seperti ini. Ya itu perlu mungkin pertanyaan juga ya pertama. Ada beberapa hal yang perlu saya harus tanggapi nih Bu ya. Masalah itu tadi. Kemudian yang kedua, yang paling urgent saya lihat ini, beliau betul-betul sudah langsung menjustis masalah PDRI ya. Anda perlu ketahui, PDRI itu tidak melibatkan serta pada proses untuk pendirian. Beliau bukan pendiri ya. Partai ini saya kebetulan sebagai salah satu ya, saya tersinggung dengan apa yang Anda katakan. Saya akan melakukan langkah-langkah hukum bersama teman-teman kita. Di situ juga banyak kok bekas-bekas jenderal yang masuk sebagai pengurus kita ya, dari ada bekas-bekas polisi apa segala, ada dari orang-orang itu jelas bahwa ini didirikan itu 1 tahun yang lalu. Itu ada namanya PPPI ya. Ustaz Farid nggak tahu sama sekali masalah itu. PPPI itu adalah beberapa ulama ya, termasuk dari Dr. Masri Sitanggang dan teman-teman yang lainnya dan ulama-ulama lainnya, itu persiapan pendirian partai Islam. Itu tahun yang lalu. Kemudian belakangan ini baru mencari figur siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua partai. Pada saat itu sempat itu Abdullah Mahwa ya, kemudian ternyata beliau menunjuk saudara saya Ahmad Yani. Ternyata pendiri ini PPPI ini merasa tidak cocok karena PPPI ini kan masalah itu harus ulama yang jadi ketuanya. Makanya beliau itu dulu Partai Masyumi ya. Kemudian dirubah. Beliau bikin lagi karena Sopari nggak mau ribut. Ngapain, nggak usah katanya. Tetap dibujuk. Makanya berdirilah Partai Dakwah. Kalau Anda lihat itu jauh banget dengan ini ya. Pertama itu, kedua. Yang ketiga adalah Sopari ini ya, selama ini beliau itu sangat konkret untuk mencegah namanya perbuatan kekerasan ya. Ustaz Anung, khususnya Ustaz Anung ini itu ada bukunya beliau yang menentang Aman Abdurrahman ya, tentang takfirinya. Itu beliau ada beberapa kali kita ini. Ustaz Farid sempat mengkritisi Abu Bakar Bashir, Ustaz Abu Bakar Bashir di masjid mana itu di Bekasi, waktu beliau pembicara, beliau Ustaz Farid sebagai pembanding. Itu ada, dan saya lihat itu ada yang marah karena dibantah oleh Ustaz Farid dengan keilmuannya beliau ya. Kemudian yang ketiga, Ustaz Farid itu baru-baru ini diundang oleh Presiden. Ya, kalau betul-betul beliau terbukti nanti dianggap sebagai teroris, berarti di kita ini perlu dipertanyakan, kok seorang teroris bisa masuk ke presidenan ya, ke istana loh. Ya, kemudian beliau mendapatkan bintang 3 dari intelijen Indonesia. Itu beliau ada punya. Ya, itu sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman dari PDRI, saya akan minta, saya sebagai ini akan melakukan upaya-upaya hukum. Ini sudah tuduhan yang sudah luar biasa ya. Sudah langsung menjustis, bukan lagi dugaan-dugaan yang dilakukan oleh saudara tadi cara berbicaranya itu masalah PDRI. Ya, ini pasti kita akan lakukan itu. Baik. Betul-betul nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Pak Ismar. Kemudian sosok beliau. Baik, mungkin saya tahan terlebih dulu di situ Pak Ismar, karena kita akan juga bagi-bagi waktu bersama dengan para narasumber lainnya. Masih ada yang memiliki kesempatan untuk bisa berbicara. Mungkin juga dari keterangan Pak Ismar tadi termasuk mengenai Partai Dakwah dan sebagainya, Mas Ridwan Habib bisa berikan tanggapan.
Ya, saya kira kalau soal itu kita berpegang pada penegakan hukum saja. Toh dalam Undang-Undang 5 tahun 2018 memang ada aturan bahwa penyidik Densus 88 itu berhak melakukan penangkapan selama 14 hari dan jika memang dibutuhkan bisa diperpanjang ditambah 7 hari lagi. Jadi saya kira kalau dari sisi advokat itu tidak ada masalah ya, karena nanti akan ada pendampingan juga kok proses dalam berikutnya. Kita ikuti saja prosedur hukumnya, Mbak Putri. Baik, selanjutnya mungkin Pak Marsudi Suhud, apa evaluasi yang dilakukan oleh pihak MUI untuk bisa mencegah hal ini terjadi lagi, Pak Marsudi Suhud? Yang harus dipahami oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Islam pada umumnya, kita itu melihat apa saja, kadang-kadang itu kagetan. Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ikut ini, ikut itu. Padahal ketika kita melihat sesuatu itu, lihat maslahah besarnya itu apa. Jangan cuma maslahah satu kelompok yang kelompok itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di permukaannya. Khususnya ini para anak-anak kita ini, jangan melihat sesuatu itu hanya pada performanya hari ini. Lebih baik kalau mau belajar apa saja ini, ingat di situ di daerah itu sudah ada ustadz-ustadz yang sudah lama di situ yang dikenal. Maka jangan sampai misalnya ini belajar dan bahkan beliau itu sudah sampai S3 doktor, tapi masih masuk juga di jaringan yang semacam ini. Nah, ketika masuk di jaringan semacam ini, apakah dia memang benar-benar niat dari awal atau memang namanya dipakai di situ? Nah, inilah yang kita harus waspada. Jangan kita asal masukin nama-nama juga ketika diajak harus dicek. Nah, ketika di MUI sendiri ini terjadinya itu kan ya ketika masuk dan memang ada organisasinya, mereka yang organisasinya juga organisasi biasa yang dia ngajar juga di beberapa universitas, ya kelihatannya sama-sama aja, kita nggak tahu apa yang ada di benak dan di pikirannya. Baik, Pak. Ketika melakukan diskusi-diskusi fatwa, ya fatwa-fatwa biasa, ilmu-ilmu biasa yang dikeluarkan gitu, sama dengan ilmunya orang lain gitu. Baik. Sayangnya waktu juga yang membatasi kebersamaan kita untuk bisa berbincang-bincang mengenai tema ini. Mas Sofyan Sauri, terima kasih. Pak Marsudi Suhud juga terima kasih. Pak Ismar juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Mas Ridwan Habib juga terima kasih sudah menyempatkan waktu di antara aktivitasnya. Dan terima kasih untuk para narasumber semuanya.